Salam saudara-saudara, sukacita bisa berjumpa dengan saudara dalam renungan dari tempat perkemahan ke-21 bangsa Israel, yaitu Makhelot. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terpujilah Engkau ya Tuhan. Kami bersyukur karena setiap jalan kami Engkau yang mengatur langkah-langkah kami sampai kami boleh tiba saat ini, hari ini Tuhan. Terima kasih, kami terus minta penyertaan Tuhan sepanjang hidup kami. Jangan tinggalkan kami dan biarlah Engkau bersama dengan kami selalu Tuhan. Terima kasih, biarlah kami boleh mendapat berkat dari pengajaran dari tempat perkemahan ke-21 ini, Makhelot. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari kita membuka Bilangan 33:25. Mereka berangkat dari Harada lalu berkemah di Makhelot. Makhelot adalah tempat perkemahan ke-21 dari 42 tempat perkemahan selama bangsa Israel 40 tahun di padang gurun. Dan ini juga merupakan perkemahan yang ke-7 dari Ritma, di mana mereka dihukum Tuhan untuk berkeliling 40 tahun di padang gurun. Saudara, Makhelot itu artinya perkumpulan atau jemaat. Dari akar kata gahal, sebuah perkumpulan dengan sebuah tujuan khusus. Dan Makhelot ini tidak ada ayat lain di Alkitab selain di Bilangan 33 dan ayat 25 dan 26 tentunya. Diperkirakan di sini saudara, di Makhelot ini orang Israel berkumpul untuk beribadah untuk suatu peringatan. Ya, jadi mereka mulai berkumpul mereka bersama-sama. Seluruh umat berkumpul untuk suatu peringatan. Nah, jadi mereka mulai fokus beribadah dilakukan secara bersama-sama setelah mereka melewati Harada yang mencekam, menakutkan bagi mereka, tempat yang membuat mereka sangat takut di Harada itu. Ya, akhirnya mereka boleh bersama-sama untuk berkumpul beribadah dengan satu tujuan tentunya. Dan ini pun pernah dilakukan oleh gereja mula-mula saudara, di mana mereka orang-orang percaya itu berkumpul bersama-sama, mereka sehati dan bertekun. Kisah Para Rasul 1 ayat 14. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Saudara, apa yang dikatakan Ibrani juga saudara tentang berkumpul ini, Ibrani 10 ayat 24-25. Marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Ayat 25 dari Ibrani 10, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Saudara, jadi pertemuan-pertemuan ini sangat penting buat kita untuk kita saling menasihati. Dan di situ kita boleh menyampaikan firman Tuhan, kita boleh menyanyi, memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan pernyataan-pernyataan Allah dalam kehidupan kita. Jadi mari sekali lagi, pertemuan-pertemuan ini seperti ini harus kita semakin giat melakukannya saudara. Kemudian saudara, sebenarnya pada saat kita berkumpul, yaitu ada firman Tuhan yang dibagikan. Ada Roh Kudus yang bekerja di antara kita.
Kisah 10 ayat 33, karena itu segera kusuruh orang mendak kepadamu, dan dengan senang hati engkau telah datang. Sekarang kami semua sudah hadir di sini di hadapan Allah untuk mendengarkan apa yang ditugaskan Allah kepadamu. Haleluya, saudara. Jadi berkumpul untuk mendengarkan firman Tuhan. Di situ juga ada pekerjaan Roh Kudus yang melawat setiap orang. Kisah Para Rasul 5:12-13. Dan oleh rasul-rasul diadakan banyak tanda dan mujizat di antara orang banyak. Semua orang percaya selalu berkumpul di serambi Salomo dalam persekutuan yang erat. Orang lain tidak ada yang berani menggabungkan diri kepada mereka, namun mereka sangat dihormati orang banyak, saudara. Saudara, apa sebenarnya tujuan kita untuk berkumpul? Untuk memuji, atau kalau kita dalam suatu ibadah ataupun di tengah-tengah minggu ada ibadah-ibadah kita lakukan, apa tujuan kita seperti itu? Karena di situ kita bisa memuji dan menyembah Tuhan secara bersama-sama. Sekali lagi, saudara, tujuan kita untuk berkumpul yaitu dalam suatu ibadah karena kita di situ menyembah dan memuji Tuhan. Mazmur 95 ayat 6, masuklah marilah kita sujud menyembah berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Saudara, Kisah 2 ayat 46-47 berkata, dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji, dan mereka disukai semua orang karena tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Saudara, kemudian yang kedua, kenapa kita berkumpul? Saudara, karena kita mau mendengarkan firman Tuhan dan belajar. Saudara, Kisah 2 ayat 47-52, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka semua berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Nah, ini yang kita lakukan pada saat kita beribadah. Pertama, menyembah dan memuji Tuhan. Kedua, kita mendengarkan firman Tuhan. Kemudian kita bersekutu dan saling menguatkan. Kisah 2 ayat 44. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama, saudara. 1 Tesalonika 5:11. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Yang ketiga, kenapa kita berkumpul? Yaitu untuk melayani dan menjangkau orang lain. Apa dikatakan Matius 28 ayat 19-20. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman, saudara. Kemudian Yakobus 2:14-17. Apakah gunanya saudara-saudara jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang di antara mereka dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang, tetapi ia tidak memberikannya kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, maka apa gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu adalah mati, saudara. Jadi pada saat kita bersama-sama berkumpul, kita merayakan iman kita untuk kehidupan bersama, saudara.
Jadi saudara-saudara, apa yang terjadi di tempat Makhelot di mana mereka berkumpul untuk suatu tujuan sama dengan kita saat ini. Kita berkumpul bersama-sama, pertama untuk menyembah Tuhan dan memuji Tuhan. Kedua, untuk mendengarkan firman Tuhan dan belajar. Dan ketiga, bersekutu dan saling menguatkan. Yang keempat, melayani dan menjangkau orang lain. Yang kelima, merayakan iman dan kehidupan bersama. Saudara, ini yang kita lakukan saat kita berkumpul, saudara, dan kita harus lebih giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang akan datang, saudara, supaya jangan kita terpisah satu sama lain, tetapi semakin hari kita semakin kuat karena kita boleh bersama-sama dalam persekutuan dengan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Amin, saudara. Terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.